Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfiza Ramadhani dengan NIM 23061111371 dari kelas THPA. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi syarat mata kuliah praktikum bioteknologi hasil pertanian, yang mana di sini saya akan mengambil topik mengenai materinya mengenai pembuatan teh kombucha. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu teh kombucha. Nah, teh kombucha itu merupakan minuman yang difermentasi yang dibuat dengan cara menambahkan starter berupa kultur simbiotik antara kami dan bakteri yang dikenal sebagai SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Nah, kami dalam proses pembuatan teh kombucha ini dapat mengubah gula menjadi alkohol dan asam organik. Sementara bakteri menghasilkan selulosa yang membentuk lapisan pelindung di permukaan teh. Nah, kultur kombucha yang dapat kita lihat pada gambar ini berbentuk seperti pancake yang berwarna putih pucat. Sebenarnya bertekstur kenyal seperti karet dan tersusun dari selulosa hasil metabolisme bakteri asam asetat. Nah, kultur ini dapat mengapung maupun tenggelam dalam cairan teh, serta mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan yang terdiri dari bakteri dan algi. Nah, bakteri utama dalam proses pembuatan teh kombucha ini yaitu bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat. Bakteri asam laktat itu seperti Lactobacillus dan Lactococcus, serta bakteri asam asetat yang membentuk selulosa yang menciptakan rasa khas kombucha. Nah, bahan dan alat yang sering digunakan dalam pembuatan teh kombucha yaitu teh hitam, teh hijau, air, starter atau SCOBY, gelas jar, sendok makan, dan karet. Nah, langkah pembuatan teh kombucha yang pertama, siapkan dulu bahan, yang mana bahan yang kita perlukan yaitu air sebanyak 1000 ml, teh sebanyak 4 gram, gula pasir 50 gram, dan starter kombucha sebanyak 10%. Lanjut seterusnya, panaskan air hingga mendidih, lalu masukkan teh ke dalam air panas dan aduk hingga warnanya air itu berubah. Seterusnya, tambahkan gula dan aduk hingga larut sempurna serta tunggu hingga dingin. Nah, setelah dingin, kita tambahkan starter kombucha tadi. Seterusnya, kita tutup gelas jar itu menggunakan kain dan diikat dengan karet. Selanjutnya, kita fermentasi selama 10-14 hari. Faktor yang mempengaruhi kualitas kombucha ada 7. Yang pertama, jenis teh. Dan di setiap jenis teh yang kita gunakan itu terdapat kandungan polifenol yang dapat mempengaruhi aktivitas mikroba dan hasil fermentasi teh kombucha. Yang kedua, jenis dan jumlah gula. Nah, jenis gula yang sering digunakan dalam fermentasi teh kombucha ini yaitu gula putih. Nah, di mana jumlah gula itu mempengaruhi tingkat keasaman dan kadar alkohol terhadap kualitas kombucha yang dihasilkan. Nah, yang ketiga yaitu kualitas dan komposisi SCOBY. Nah, SCOBY yang sehat dan aktif itu dapat mempercepat fermentasi dan menghasilkan produk yang konsisten. Sedangkan komposisi mikroba dalam SCOBY itu sangat berperan dalam pembentukan rasa asam, aroma, dan kandungan gizi. Nah, seterusnya yang keempat yaitu suhu fermentasi. Suhu fermentasi yang ideal dalam proses pembuatan kombucha ini yaitu 22-30 derajat Celcius. Nah, jikalau suhu terlalu rendah dapat memperlambat fermentasi, sementara suhu terlalu tinggi dapat membunuh mikroba dan menghasilkan senyawa yang tidak diinginkan. Yang kelima yaitu lama fermentasi. Nah, biasanya fermentasi itu dilakukan sekiranya 10 sampai 14 atau 17 hari yang tergantung suhu dan rasa yang diinginkan. Lanjut saja mengenai manfaat kombucha bagi kesehatan, yang mana di sini saya sudah merangkum terdapat 6 manfaat yang dapat manfaat terhadap kita mengkonsumsi teh kombucha. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kesehatan pencernaan, sumber antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh, detoksifikasi alami, membantu menurunkan risiko penyakit kronis, dan menyediakan energi tambahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.